Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi pagi hari ini untuk kasih dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh menikmati lagi hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari kita mau datang kepadanya dan bersyukur untuk kasih-Nya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu.
terpujilah namamu. Dan ku bersyukur memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku angkat pujian bagimu, ku naikkan syukur padamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu. Sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Ku bersyukur, menyembahmu. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar rahmat-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sebab Kau Tuhan yang hidup, sebab Kau Tuhan yang ajaib. Bagimu-lah segala hormat, bagimu-lah segala kemuliaan, keagungan. Ku bersyukur, tinggikan namamu. Agungkan Kau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, ku bersyukur. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu, semua hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar. Memberitahukan lagi dalam hidup kami kebenaran-Mu yang akan memerdekakan, mengubahkan, memulihkan, bahkan membuat kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini dalam pembacaan kita Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan tujuan utamanya adalah agar dalam kehidupan kita tidak menjadi orang yang hanya berpuas diri. Padahal kita baru tahu sedikit, kita merasa sudah tahu semuanya. Padahal kita mungkin hanya sekedar berasumsi, kita berpikir itu sebuah kesimpulan yang utuh dan komprehensif. Padahal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan dan menyatakan, menyingkapkan kebenaran kepada setiap kita, itu sifatnya progresif, sedikit demi sedikit, tapi terus ditambah-tambahkan sampai kita mengalami sebuah kesimpulan atau sesuatu hal yang menjadi penuh dalam kehidupan kita. Ibaratnya dalam sebuah gambar itu seperti halnya puzzle. Jadi Tuhan memberikannya bagian per bagian sampai kemudian bisa tersusun dengan rapi, dengan utuh, dengan baik, dan mendapatkan sebuah gambaran yang utuh dan menyeluruh. Hanya persoalan dengan kita adalah ketika kita baru mendapatkan satu, kita merasa sudah tahu gambaran utuh sepenuhnya. Padahal tidaklah demikian. Firman Tuhan mengatakan bagi kita semuanya, ayat yang ke-14 dari pasal 15 kitab Amsal, hati yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini jelas menyampaikan kepada setiap kita bahwa hati orang yang berpengertian, orang yang cerdas dalam terjemahan The Message Bible, akan terus selalu mencari pengetahuan, kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi pada bagian pertama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita menjadi orang yang berpengertian
Atau dalam terjemahan lain, orang yang cerdas. Orang yang cerdas artinya orang yang tidak hanya berpuas diri dengan apa yang sudah diperolehnya, tetapi dia terus mau belajar mencari tahu lebih dan lebih lagi. Dengan kata lain juga kita boleh mengatakan betapa pentingnya dalam kehidupan kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan kita hanya berpuas diri dan merasa bahwa itu sudah mewakili semuanya. Kita perlu belajar dan menyelidiki lebih jauh lagi untuk membacanya, untuk merenungkannya, untuk mencari tahunya. Jadi dengan arti kata lain, Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang cerdas, artinya orang yang aktif, bukan hanya pasif menunggu, tetapi lewat firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita, hati orang berpengertian mencari. Nah, kata mencari ini menunjukkan sebuah kata yang sifatnya aktif. Jadi bukan hanya sekedar masih menunggu untuk menerima sesuatu, tetapi dia mau mencarinya, mencari tahunya, mencari kebenaran. Nah, disitulah kemudian Tuhan akan menyingkapkan lebih dan lebih lagi. Bagi barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan memuaskannya. Sejauh mana tingkat haus dan lapar kita akan kebenaran, sejauh itu pula yang akan kita peroleh dari Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita jangan kita menjadi orang yang kemudian merasa berpuas diri. Dan ini yang seringkali terjadi saat ini. Ketika kita memperoleh mungkin sesuatu yang sebenarnya hanya baru sebagian kecil. Baru mungkin kalau hitungan persennya baru mungkin hanya 5%, 10% dan lain sebagainya. Tapi kita merasa sudah mendapatkannya 100%. Seperti ibaratnya sebuah gambar pada puzzle. Kita baru memperoleh hanya satu bagian, satu potong kecil, tapi kita merasa bahwa kita sudah mengerti gambaran utuhnya seperti apa. Nah, dan ini seringkali terjadi sebuah kekeliruan. Sehingga kalau ibaratnya dalam proses kelahiran prematur, terlalu dini kita menyimpulkan segala sesuatunya dan berasumsi. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang demikian. Nah, kalau orang cepat berpuas diri, salah satu hal yang membuat kita kemudian menghambat pertumbuhan iman kita, tidak bisa bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, adalah kalau kita punya yang namanya rasa puas diri, cepat berpuas diri dengan segala sesuatunya, dan kita berkata, kita sudah tahu segala sesuatunya. Itu akan menghentikan kita dari belajar. Itu akan menghentikan kita dari dalam kehidupan kita untuk mencari tahu lebih lagi. Seperti yang beberapa waktu yang lalu, bahwa pada ayat yang ke-12, ini semua gambaran dengan orang yang sok tahu, pencemooh, orang yang suka menghina orang lain, yang merasa dirinya sudah lebih tahu tentang segala sesuatunya. Nah, hal ini akan membawa kita menjadi orang yang kemudian merasa sok tahu. Ketika kita kemudian dalam hidup ini punya rasa yang berpuas diri dengan apa yang sudah ada, dan itu akan membuat kita tidak melangkah lagi untuk mencari tahu kebenarannya. Pada segala sesuatu Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita, itu tahap demi tahap, hari demi hari, waktu demi waktu. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita terus mencari tahunya, kita terus makin belajar dan belajar. Nah, orang yang mau belajar dan terus belajar, dari tidak tahu akan menjadi tahu. Dari tahu akan menjadi kemudian orang yang mahir atau yang ahli. Orang yang sangat mengerti. Orang yang tahu atau memiliki pengertian ini dalam kehidupannya, itu ibaratnya seperti halnya ya filosofi padi yang semakin merunduk. Semakin berisi justru semakin merunduk, semakin mau terus belajar. Bagi orang yang berpengertian, orang yang cerdas, semakin dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia mendapatkan kebenaran, dia mendapatkan tentang pengenalan akan Tuhan dan lain sebagainya, bukan membuatnya menjadi sombong, angkuh, dan merasa bahwa sudah saya nggak mau belajar lagi, saya merasa bahwa saya sudah punya segala sesuatunya. Tidak, tapi bagi mereka yang cerdas, yang berpengertian, justru ketika mereka mendapatkan pencerahan, iluminasi dari Tuhan, mereka berkata, ternyata masih banyak yang saya belum tahu, dan mereka terus mau belajar. Itu sebabnya orang kadangkala mengilustrasikannya dengan segelas air, satu gelas yang diisi hanya dengan setengah air.
Nah, disitulah ada dua persepsi, dua cara pandang yang berbeda. Yang satu memandangnya setengah isi, yang satu memandangnya setengah kosong. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Dan dalam kehidupan kita, kadang-kadang juga kita berpikir hal yang sama dalam hidup ini. Kita perlu belajar dalam kehidupan kita. Justru sudah seharusnya dalam hidup ini kita belajar menjadi orang yang cerdas, orang yang berpengertian, yang bukan merasa sudah tahu segala sesuatunya, tapi juga mau belajar aktif untuk mencari tahu. Yaitu dengan menyediakan waktu dalam kehidupan kita untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, semakin kita merenungkannya, kita akan mendapatkan berkat yang lebih lagi. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan berbahagialah orang yang kemudian kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan di situ kata haga dalam bahasa Ibrani itu seperti halnya kata menggumam. Kalau diibaratkan seperti halnya binatang yang memamah biak, seperti halnya lembu ataupun mungkin domba dan lain sebagainya. Biasanya hewan yang memamah biak ketika mereka makan rumput pada awal pertamanya, mereka makan semua rumput. Secara kasar mereka makan, mereka telan dan mereka tampung pada lambung mereka. Dan setelah mereka penuh lambung mereka, maka mereka akan biasanya mungkin duduk atau mungkin mereka berbaring dan kemudian mereka melakukan yang namanya memamah biak. Rumput yang telah terisi penuh dalam perut mereka kemudian dikeluarkan lagi sedikit demi sedikit dan dikunyah kembali. Jadi rumput yang teksturnya masih sangat kasar, belum bisa diambil sari-sari makanannya, maka rumput yang masih kasar teksturnya itu kemudian dia akan kunyah kembali. Dikunyah terus pelan-pelan sampai halus, baru kemudian dia akan telan kembali. Demikian seterusnya sampai rumput yang kasar itu kemudian menjadi habis dan dihaluskan dan dapat ditelan. Nah, ketika sudah bentuknya lebih halus, disitulah dapat diambil sari-sarinya, hal-hal yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, dalam hidup kita pun merupakan sebuah gambaran yang sama, betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita membacanya tidak hanya sekedar kita yang sudah kita baca dan kita selesai, itu seperti halnya kita menelan mentah-mentah dan kita nggak dapatkan sesuatu hal yang banyak manfaat dan berguna dalam hidup kita. Tapi sesuatu dapat memberikan dampak, manfaat, kegunaan dan bahkan mengubahkan kehidupan kita, yaitu bila di dalam kehidupan kita belajar untuk terus mau mencari tahunya, merenungkannya. Nah, kata merenungkan ini penting buat kita. Jadi bukan hanya membacanya tapi direnungkan. Sebagai contoh, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, mungkin tentang Yusuf, mungkin tentang bagian firman Tuhan lainnya. Setiap kali kita membacanya, kita membaca dan kemudian merenungkannya. Kenapa bisa begini? Untuk apa? Dan lain sebagainya. Nah, semakin merenungkannya, semakin membawa kita makin terus ditambahkan lagi pengertian, ditambahkan lagi pengenalan akan Tuhan, sehingga kita terus makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Seperti juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ada orang-orang Yahudi yang berbeda hatinya. Orang-orang itu ketika mendengar pengajaran dari Rasul Paulus tidak hanya sekedar langsung mentah-mentah diterima dan ditelannya, dipegang, tapi kemudian mereka sesampainya di rumah, mereka menyelidiki kembali kitab suci. Benar nggak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Dan ketika mereka makin menyelidikinya, membuat mereka makin percaya dan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itulah seharusnya yang kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, saat ini eranya sangat digital sekali. Banyak hamba Tuhan atau banyak orang menyampaikan tentang khotbah, tentang renungan dan lain sebagainya lewat media sosial. Baik itu entah mungkin Facebook, TikTok atau mungkin melalui YouTube dan lain sebagainya. Banyak hal orang menyampaikan kebenaran. Hanya persoalannya banyak pengajaran yang disampaikan, namun kita tidak boleh menelannya mentah-mentah. Mengapa demikian? Karena kita akan menjadi seperti halnya bulu yang mudah ditiupkan angin ke sana kemari. Bulu adalah sesuatu yang ringan, seperti halnya bulu ayam yang paling halus. Ketika orang tiup ke kanan, dia akan ke kanan. Tiup ke kiri, dia akan ke kiri.
sesuatu yang nggak punya pendirian. Sehingga orang mengatakan firman Tuhan begini, dia berkata, oh betul ya ini. Tiba-tiba ada yang mengatakan yang berbeda. Dia mengatakan, oh ini yang lebih betul. Ada yang lain mengatakan begini. Nah, kita nggak punya pendirian yang jelas. Mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Tetapi bila kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita meletakkan dasar hidup kita pada dasar fondasi struktur yang begitu kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, maka kita akan teguh berdiri. Kita tidak mudah diombang-ambingkan karena kita berdiri di atas dasar yang kuat, yang solid, yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang membuat kita akan terus makin belajar dan belajar. Yang berikutnya, bukan hanya berbicara tentang menjauhkan kita dari rasa berpuas diri dan kita kemudian menjadi orang yang kerdil, yang berpikiran sempit, sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatunya secara utuh dan besar. Orang yang berpengertian punya pengertian yang luar biasa. Dan itu semua bisa terjadi ketika orang tersebut terus mau belajar dan belajar. Sehingga cara pandangnya jauh ke depan, bukan hanya pendek. Cara melihatnya pun bukan hanya sempit tetapi luas. Sehingga orang yang berpengertian tidak mudah kemudian menarik sebuah kesimpulan atau berasumsi. Sebagai contoh, ketika mengalami sesuatu dalam kehidupannya dan kemudian tidak ada berkata, oh ini karena dosa, oh ini karena itu dan lain sebagainya. Tidak cepat-cepat menyimpulkan atau berasumsi, tetapi dengan penuh pertimbangan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami masalah dan kesulitan, terkadang ada banyak orang yang cepat-cepat menyimpulkan, oh ini pasti dosa, ini pasti dosa. Mengalami kesusahan, oh pasti dosa. Mengalami penderitaan, ini pasti dosa. Ada kesalahan. Belum tentu saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang orang mengalami masalah, kesulitan, mungkin karena dosa. Tetapi juga mungkin karena Tuhan izinkan terjadi untuk proses pembentukan karakter dan lain sebagainya. Atau terkadang hal yang lainnya. Nah, dalam kehidupan kita perlu pemikiran yang demikian. Nah, ini sebuah pengertian yang harus ada dalam hidup kita. Pengertian itu ada, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah kemudian menyerah dengan situasi yang ada, mudah marah dan lain sebagainya kalau kita punya pengertian yang besar. Yang berikutnya, yang kedua, kita belajar supaya kita terus mau mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Pertama, kita harus menanggalkan rasa puas diri itu dari dalam kehidupan kita. Itu hanya akan menghentikan kita dari belajar dan kita tidak akan melangkah maju untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan justru kita perlu belajar banyak mendengar. Banyak bicara itu tidak menambahkan apa-apa dalam diri kita. Tapi banyak mendengar itu akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita yang harus lebih banyak kita lakukan adalah lebih banyak mendengar. Seperti halnya Maria dan Marta ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Marta begitu sibuk dengan segala sesuatunya. Tentu maksudnya baik, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Namun di sisi lain ketika Tuhan Yesus datang, dia hendak berbicara. Dan sudah seharusnya lah bagi tuan rumah yang baik menyediakan waktu dulu untuk mendengarkan dulu. Setelah selesai mendengar baru mempersiapkan segala sesuatunya. Namun sayangnya dalam bagian ini Marta melewatkan bagian yang terbaik. Namun Maria tidak demikian. Ketika Tuhan berbicara, sedang mengajarkan sesuatu, membagikan sesuatu, dia tidak menyanyiakannya. Dia duduk diam di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Untuk apa? Menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan. Demikian pula dalam hidup kita. Mari belajar supaya kita dapat memperoleh kebenaran firman Tuhan dan lebih lagi. Sehingga akan membawa kita makin mengerti dan bertumbuh. Maka kita belajar untuk lebih banyak mendengar. Dalam surat Yakobus dikatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Mengapa?
Kalau kita berkata-kata, kita marah, kita nggak dapat apa-apa. Sia-sia. Namun ketika kita lebih banyak cepat mendengar, disitulah kita akan memperoleh, menerima firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita makin terus bertumbuh dan bertumbuh secara progresif dalam hidup kita. Nah, semuanya bisa terjadi bila kita lebih banyak untuk mau mendengar. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga, hanya 1 mulut, supaya lebih banyak mendengar dan kurang bicara. Supaya kita lebih banyak mengerti segala sesuatunya. Arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Di dunia ini ada banyak suara pengajaran ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi pastikanlah dalam hidup kita arahkan perhatian kita, fokus pada Tuhan. Ibaratnya kalau stasiun radio, kita mau mendengarkan radio itu banyak gelombang suara. Gelombang dari studio radio ini, gelombang ini, dan lain sebagainya. Ada banyak gelombang suara yang ada di udara ini. Tetapi ketika kita memusatkan pada satu tuning di satu channel tertentu, misalkan 1 poin berapa FM dan lain sebagainya, nah kita sudah fokuskan pada satu titik tertentu, maka kita menutup untuk suara-suara yang lain, hanya suara studio yang satu ini yang kita dengarkan. Sama dengan hidup kita. Di dunia ini ada banyak macam-macam suara yang berbicara kepada kita. Bisa menyesatkan kita, bisa menjatuhkan kita, bisa melemahkan kita, dan lain sebagainya. Tapi pastikanlah kita memperhatikan fokus kita pada firman Tuhan. Sekalipun mungkin perkataan dunia ini sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang kelihatannya masuk akal dan bisa membuat kita jadi takut dan gentar, tapi kita mengarahkan perhatian kita pada firman Tuhan yang menguatkan kita. Mungkin banyak pengajaran yang membuat kita jadi bingung, yang mana yang benar. Tapi arahkan perhatian kita kembali pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan meluruskan segala sesuatunya. Ini loh ukurannya, ini yang benar. Sehingga kita makin bertumbuh. Nah, dengan cara demikianlah kita akan mengalami pertumbuhan iman kita dalam kebenaran. Makin hari makin bertumbuh, dewasa penuh di dalam Tuhan. Makin mengerti, dan makin mengerti, makin cerdas. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan orang yang cerdas, kita mesti menjauhkan diri dari yang namanya kebodohan. Lawan dari cerdas adalah ya bodoh. Orang yang cerdas, dia mau belajar untuk mencari tahu lebih dan lebih lagi, sehingga akan memperoleh lebih banyak lagi. Dia tidak merasa sudah tahu segala sesuatunya, tetapi dia pengen tahu lagi, pengen belajar lagi, pengen mengerti lagi. Ditambah dengan apa? Yaitu mau mendengar. Sedangkan orang bodoh, dia sibuk dengan kebodohannya. Dalam terjemahan lain dikatakan di Message Bible bahwa orang yang bodoh sibuk untuk apa? Melamun. Mereka hanya sibuk berbicara dan sibuk melamun. Sesuatu yang justru nggak ada gunanya. Kalau hanya melamun, ya mungkin dia melamun tentang segala sesuatunya, tetapi pada realitanya nggak ada apa-apanya. Dan kalau hanya banyak bicara, kita nggak peroleh apapun. Dan kita tinggalkan kebodohan itu dan jadilah orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang berpengertian di dalam Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan lebih dan lebih lagi. Tuhan terus melimpahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan kebenarannya atas setiap kita. Tinggal bagian kita lah supaya kita minta supaya Tuhan singkapkan. Saya tutup dengan hal ini. Ketika ada 2 orang murid Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang kembali ke Emmaus. Dalam perjalanannya mereka ke Emmaus, mereka sedang berbicara tentang peristiwa yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang mendekati mereka dan mereka tidak mengenalnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal itu Tuhan. Tuhan kemudian menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Baru mereka pelan-pelan mulai mengerti. Tapi semuanya disingkapkan ketika Tuhan Yesus mengucap berkat, memecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Disitulah mata mereka terbuka, selaput yang menutupi mereka sepertinya lepas dan mereka bisa mengenal, oh ini Tuhan tadi. Sama halnya dengan hidup kita.
Ada sesuatu yang kadang-kala menutupi kita nggak bisa ngerti. Hal itu yang ternyata rasa berpuas diri. Kita merasa sudah tahu, nah itu yang akan menutupi kita sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran yang utuh di depan kita. Mari belajarlah dengan rendah hati untuk mau terus belajar dan belajar. Sehingga ibaratnya sebuah puzzle, Tuhan akan memberikan bagian per bagian yang kita menerimanya, kita pasang, sampai kita memperoleh satu gambaran yang utuh dan menyeluruh. Itulah sebuah kesimpulan. Jadi kita tidak hanya bergerak berdasarkan asumsi, tapi sebuah kesimpulan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu yang begitu berharga dan penting buat kami. Kami belajar pagi hari ini supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, yang merasa sudah tahu segala sesuatunya. Tapi kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa ternyata ada banyak hal yang belum kami mengerti, tapi kami mau belajar dan terus belajar. Supaya menumbuhkan pengertian, tapi juga kecerdasan dalam diri kami. Kami mengarahkan telinga kami lebih banyak mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga membuat kami makin mengerti dan mengerti. Menerima dengan sukacita dan kerelaan hati firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Berkati kami semuanya yang boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, kami berdoa kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Sehingga kami mengalami berkat anugerah Tuhan di tengah kehidupan kami semua pagi hari ini. Kalau di antara kami mengalami mungkin masalah dengan kesehatan, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan, menjamah, melawat, sehingga memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mungkin sedang mengalami pergumulan masalah dengan keuangan, dengan pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Kami terus bermohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kami semuanya, tapi juga kekuatan untuk kami cakap menghadapi segala perkara dan berkemenangan di dalam Tuhan. Menyerahkan lagi kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kalau kami akan bekerja, melanjutkan aktivitas kehidupan kami, studi pendidikan kami dan lain sebagainya. Kiranya anugerah dan kasih-Mu menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan diri kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.